siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Melisa, Christine Aprilda Sinurat, dan Lastiur Hotdiana. Kami di sini sudah mewawancarai salah satu organisasi yang berada di dalam kampus. Dan di sini kami akan menerangkan tentang organisasi-organisasi tersebut. Di sini saya akan mulai. Kami di sini mengambil organisasi DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mahasiswa merupakan insan intelektual yang menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang atau di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya memanfaatkan ruang kuliahnya sebagai tempat belajar, namun mahasiswa harus bisa memanfaatkan ruang kuliahnya sebagai tempat berhimpun dan berorganisasi untuk menambah wawasan dari mahasiswa tersebut. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan miniatur state atau student government yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebuah negara. Konsekuensi dari kemahasiswaan sebagai student government ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Kita sering mendengar adanya Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Istilah DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa ini merupakan bentuk dari badan legislatif mahasiswa yang ada di universitas di Indonesia. Badan legislatif mahasiswa beranggotakan wakil mahasiswa yang dipilih melalui pemilihan atau mekanisme tertentu. Wakil mahasiswa tersebut harus mewakili dari golongan tertentu. Seorang wakil mahasiswa mengemban amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk menjadi suatu kebijakan atau legislator. Maka dari itu, wakil mahasiswa dituntut untuk dapat sensitif dalam mendengarkan keluhan mahasiswa serta aktif dalam menuangkan pemikiran untuk menyusun suatu kebijakan yang akan diberlakukan dalam lingkungan mahasiswa. Seorang wakil mahasiswa dituntut untuk mampu turun ke bawah untuk menampung aspirasi mahasiswa sebesar-besarnya dan menuangkannya dalam suatu forum kerja, dapat berupa rapat atau sidang umum. Secara keseluruhan, Badan Legislatif Mahasiswa dituntut harus mampu menuangkan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam hal kebijakan sehingga fungsi legislatif tersebut benar-benar bekerja secara optimal. Di samping itu, Badan Legislatif Mahasiswa juga dituntut untuk aktif mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi praktik-praktik penyelenggaraan sistem tersebut. Praktik penyelenggaraan dapat berupa kebijakan atau proses terjadi di dalam sistem tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi. Sebelum itu, kita kan harus mengetahui apa sih itu organisasi sebelum kita masuk ke dalam organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yang nantinya tujuan akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan, yang tentunya akan melibatkan orang-orang dalam lingkungan tersebut. Manfaat organisasi ini yang pertama dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan. Karena di dalam organisasi, tentunya jiwa kepemimpinan kita akan dilatih, baik dalam berbicara, menyelesaikan masalah, atau mengatur suatu organisasi dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan. Yang keempat, memecahkan masalah yang ada. Karena di dalam organisasi tentunya ada masalah yang tentunya akan dapat diselesaikan oleh orang-orang yang berkaitan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, memperluas wawasan yang dimiliki, di mana ketika kita masuk ke dalam organisasi, wawasan pengetahuan kita menjadi lebih luas, sehingga tidak hanya akademik yang kita ketahui, namun wawasan dalam organisasi yaitu eksternalnya kita bisa atau mampu. Yang keenam, memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Dan organisasi ini juga membuat kita menambah pertemanan kita dan pergaulan kita dengan kita ikut organisasi, sehingga banyak teman-teman kita dan pergaulan kita pun menjadi luas. Dan kita juga dapat mengatur waktu untuk disiplin lagi, karena kita ikut organisasi, kita juga ada perkuliahan, sehingga kita dapat membagi waktu sehingga waktu tersebut tidak terbuang dengan cuma-cuma. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi,
Karena di dalam organisasi tentunya baik kita sebagai anggota maupun ketua, sekretaris, wakil ketua, kita mempunyai tanggung jawab kita masing-masing dalam organisasi tersebut. Sehingga kita dituntut untuk memegang tanggung jawab ini dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah kita yang menugaskannya. Yang kedelapan, memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan, di mana mental kita dilatih dalam organisasi. Karena dalam organisasi tentunya kita menghadapi masalah atau kita membuat suatu kegiatan yang tentunya mental kita ini dilatih, karena di dalam melakukan itu tentunya ada kendala-kendala dan tidak selalu mulus gitu. Jadi kita di sini dilatih lebih kuat lagi mentalnya. Fungsi yang kita dapat dalam organisasi itu yang pertama memberikan arahan. Yang kedua, meningkatkan skill. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru, yang tentunya bukan hanya di akademik, namun di organisasi pengalaman juga sangat dibutuhkan. Yang keempat, mampu artikulasi dalam agregasi. Dan yang kelima, norma dan rekrutmen. Dan kita masuk kepada organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Tentunya bagaimana sih asal mulanya organisasi DPM? Asal mula organisasi DPM itu adalah di mana praktek pemerintahan dan kepemimpinan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Bahkan salah satunya di suatu lembaga instansi juga di perguruan tinggi. Hal itu juga terwujud dalam suatu organisasi mahasiswa dalam naungan student governance. Semua yang dilakukan dalam student governance ini dirancang menyerupai bentuk seperti pemimpin negara. Pemerintahan mahasiswa ini terbentuk oleh suatu unsur organisasi atau ormawa yang berkumpul dan menyelenggarakan fungsinya masing-masing. Organisasi mahasiswa di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu organisasi mahasiswa internal kampus dan organisasi mahasiswa eksternal kampus. Organisasi mahasiswa internal kampus seperti DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta para ketua tingkat. Kewenangan pengaturan sepenuhnya ada di tangan pemimpin perguruan tinggi yang dituangkan dalam Statuta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Organisasi internal kampus pada suatu perguruan tinggi dapat bergabung dalam skala daerah, nasional, dan bahkan internasional. Gabungan organisasi internal kampus beberapa perguruan tinggi ini disebut organisasi antar kampus. Salah satu badan penting yang berperan dalam student governance ini adalah DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DPM menyerupai peran DPR, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan kita tahu tugas DPM ini yaitu menampung semua aspirasi yang dibuat oleh setiap mahasiswa atau keluhan atau saran dari mahasiswa, sehingga DPM ini bisa menyampaikannya langsung kepada ketua kemahasiswaan yang ada di fakultas masing-masing. Dan di sini saya akan membacakan tentang visi dan misi organisasi DPM. Visi DPM adalah mewujudkan DPM Fakultas Ilmu Administrasi Negara sebagai lembaga yang selaras dan kontributif. Dan misinya yang pertama, menampung aspirasi mahasiswa via dan menyalurkannya pada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjalin hubungan yang bersinergi antara seluruh lembaga yang ada di via. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan koordinasi serta berkelanjutan terhadap kinerja lembaga via. Yang keempat, mewujudkan transparansi administrasi dan keuangan lembaga via. Yang kelima, mewujudkan anggota DPM via yang dinamis dan harmonis dengan berlandaskan kekeluargaan. Yang keenam, meningkatkan eksistensi anggota DPM via dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mungkin ini yang bisa saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kelompok saya, Christine dan Lastio. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya Lastio Diana Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo DPM dan juga struktur DPM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang logo DPM. Dan logo DPM ini terdiri dari dua ciri. Yang pertama itu lingkaran dan juga burung hantu. Logo DPM yaitu lingkaran itu melambangkan bahwasanya DPM itu berada dalam lingkup di satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi. Dan burung hantu itu melambangkan
DPM itu menaungi Fakultas Ilmu Administrasi dan DPM merupakan perwakilan-perwakilan setiap mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi DPM yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga ada beberapa komisi dan juga beberapa bidang. Ketua organisasi dari DPM ini yaitu Nando Tri Setiawan, dan wakil ketuanya itu yaitu Jeffrey Riandi, dan sekretaris DPM ialah Feriandi Hutapea. Dan 4 komisi atau bidang tersebut terdiri dari bidang konstitusi tentang peraturan yang diketuai oleh Edi Kurniawan Novandri dan memiliki 6 anggota. Yang kedua bidang pengawasan dan diketuai oleh Muhammad Sawaludin dan 5 anggota. Dan juga yang ketiga itu bidang garis besar haluan kerja, yaitu ketuanya dari Natasha Asura Putri dan juga memiliki 5 anggota. Yang terakhir bidang anggaran yang diketuai oleh Devi Rizky Ramadhani dan juga memiliki 5 anggota. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Christine Aprilda Sinurat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi setiap bagian dalam organisasi DPM. Nah, yang pertama ada ketua organisasi DPM. Ketua organisasi DPM ini sebagai penanggung jawab penuh dalam organisasi DPM tersebut. Yang kedua ada wakil ketua organisasi DPM. Wakil ketua organisasi DPM ini fungsinya sama dengan ketua, hanya saja yang membedakan adalah sistem kekuasaannya penuh ada pada ketua organisasi tersebut. Apabila ketua ada kendala, maka kekuasaan itu akan jatuh kepada tangan wakil ketua tersebut. Yang ketiga, ada sekretaris organisasi DPM. Sekretaris organisasi DPM ini merupakan salah satu penanggung jawab penuh pada sebuah organisasi tersebut. Ketua umumnya mencakup organisasi bagian eksternal yang berhubungan dengan DPM, sedangkan sekretaris mempertanggungjawabkan bagian internal organisasi DPM yang tugasnya mengawasi setiap kerja biro atau komisi atau bertanggung jawab kepada kerja komisi. Dan tugas lain dari sekretaris adalah membuat surat menyurat yang berurusan dengan organisasi DPM dan administrasi. Yang keempat, komisi pertama yaitu konstitusi, yang di sini sebagai mengatur, membedah atau membuat suatu aturan atau undang-undang yang akan dibuat atau telah dibuat dalam organisasi DPM tersebut. Yang kelima, komisi bidang pengawasan. Nah, mengawasi setiap kerja para ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi Negara atau UKM, BEM, dan DPM. Yang keenam, Komisi Garis Besar Haluan Kerja atau GBHK. Di sini sebagai mengawasi kegiatan kerja para orma agar tetap pada jalur GBHK dan tidak melenceng. Namun jika para orma melenceng dari GBHK, maka GBHK lah yang mengurusnya. Yang ketujuh, Komisi Anggaran. Komisi anggaran ini yaitu setiap ormawa di VIA memiliki anggarannya masing-masing. Apabila ada kesalahan anggaran, maka komisi anggaran inilah yang akan mengurusnya. Lalu, fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM menjadi pengawas setiap kerja ormawa dan mengawasi juga setiap kerja dari pimpinan VIA. Apabila ada kesalahan yang terjadi atau kurang berkenan, maka para orma dan mahasiswa di fakultas secara konstitusi akan melapor pada DPM. Maka DPM akan mewakili setiap orma dan mahasiswa untuk menghadap kepada pimpinan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Yang berikutnya, tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, yaitu selain tempat berproses, DPM merupakan perpanjang tanganan dari para pimpinan fakultas untuk mahasiswa ilmu administrasi. Jadi kesimpulan dari makalah organisasi DPM ini yaitu organisasi DPM merupakan organisasi yang bertugas untuk menjadi pengawas kerja setiap orma di fakultas. DPM juga merupakan perpanjang tanganan para pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Organisasi DPM mewakili semua keluh kesah mahasiswa yang lain dalam bentuk kegiatan apa saja di kampus. DPM juga sangat membantu para ormas
lain dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.